Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah rekayasa perangkat lunak dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran pada Bimbingan Belajar TENA. Dan kelompok kami ada saya, Anggiriantika Dewi, ada Kaneni Siti Khomariah, ada Kabela Oktavia, dan ada Kaputri Eva Sari Sulaiman. Latar belakang perkembangan teknologi informasi membuat berbagai kemudahan dalam aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang mereka inginkan, hanya dengan mengakses, membuka sebuah situs website sesuai dengan apa yang mereka cari. Dengan adanya teknologi, masyarakat tidak harus datang ke suatu tempat untuk mendapat informasi, baik itu informasi pendidikan maupun informasi yang lain. Sistem pendaftaran pada bimbingan belajar TENA masih dilakukan secara manual, seperti pendaftaran siswa baru, proses administrasi untuk siswa baru, dan proses pembayaran. Calon siswa yang ingin mendaftar masuk bimbingan belajar TENA harus mengurus administrasi dengan cara membuat janji untuk bertemu dengan admin, sehingga pendaftaran siswa baru pada bimbingan belajar TENA ini kurang efektif. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah membangun informasi pendaftaran dan pembayaran siswa baru pada bimbingan belajar TENA berbasis web. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melayani dan mengelola pendaftaran, pembayaran, dan sebagai media informasi yang cepat dan akurat dan up-to-date. Yang pertama, membangun sebuah sistem informasi pendaftaran dan jadwal pada bimbingan belajar TENA yang berbasis web. Dan yang kedua, menyediakan sebuah media informasi yang mudah dan cepat untuk memperoleh serta diakses oleh para calon siswa yang ingin mendaftar. Dan yang ketiga, untuk mempermudah proses transaksi pendaftaran siswa baru pada bimbingan belajar TENA ini. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kaneni Siti Khomariah. Permasalahan pokok. Yang pertama, berkas pendaftaran seperti formulir pendaftaran atau lembar dokumen menumpuk, sehingga diharuskan melakukan pencatatan ulang saat pembuatan daftar siswa bimbingan baru. Yang kedua, sistem pendaftaran yang masih manual membuat calon siswa diharuskan datang langsung ke kantor admin untuk melakukan pendaftaran bimbingan belajar. Yang ketiga, waktu yang ditempuh para calon pendaftar untuk datang ke kantor admin hanya untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran bimbingan cukup memakan waktu, sehingga kurang efisien. Dan yang keempat, yaitu kurangnya media penyampaian informasi mengenai bimbingan belajar TENA. Karena informasi pendaftaran selama ini hanya diketahui lewat brosur, sehingga calon pendaftar kesulitan mencari informasi untuk mendaftar pada bimbingan belajar TENA. Pemecahan masalah. Rumusan masalah yang didasari pembuatan makalah ini adalah bagaimana pembuatan sistem informasi pendaftaran berbasis web untuk dijadikan sebagai media untuk melakukan pendaftaran calon siswa bimbingan baru pada bimbingan belajar TENA. Landasan teori. Di sini landasan teori ada 3. Yang pertama, menurut Sujaweni 2015 dan menurut Hutaheni 2014, sistem dapat diartikan sebagai elemen-elemen yang saling terhubung dan terkait untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, teori menurut Darwan dan Fauzi 2015, informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti, serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukan merupakan informasi bagi orang tersebut. Teori yang ketiga menurut Dalis 2017, yaitu sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan penyediaan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Untuk Saudari Bella, saya persilahkan. Tinjauan perusahaan. TENA Bimbel
adalah sebuah badan usaha di daerah Karawang yang bergerak di bidang pendidikan yang menyediakan bimbingan belajar dengan jenjang pendidikan mulai dari SMP hingga SMA atau SMK. Sejarah perusahaan. Sebelum didirikannya Lembaga Bimbingan Tena Belajar, pendiri juga sempat mengajar di salah satu lembaga bimbingan yang ada di Jakarta. Sehingga pendiri memutuskan untuk membuat lembaga bimbingan belajar yang bernama Tena Bimbel yang didirikan di Kota Karawang pada tanggal 13 Juli 2017. Saat ini telah memiliki 360 siswa bimbingan belajar. Analisis kebutuhan software. Di sini memiliki dua user, yang pertama ada siswa dan ada admin. Siswa pertama itu mengisi daftar akun, kemudian mengisi menu data diri, mengisi menu registrasi bimbel, memilih menu pembayaran bimbel, dan mencetak kartu peserta. Dan admin login, lalu mengelola menu pendaftaran, mengelola menulis data jenjang, mengelola list paket bimbel, dan melakukan logout. Use case halaman admin. Tujuannya, admin dapat melihat dan mengelola menu yang ada di halaman admin. Admin bisa melakukan login, kemudian melihat menu pendaftaran, kemudian ada menulis data jenjang, kemudian juga ada menulis paket bimbel, dan melakukan logout. Selanjutnya ada use case halaman siswa. Tujuannya siswa dapat melihat, membuat, memilih, mengupload, mencetak data yang terdapat dalam halaman siswa. Siswa terlebih dahulu mendaftar akun, kemudian ada menu data diri, kemudian mengisi juga menu registrasi bimbel, kemudian ada menu pembayaran bimbel, lalu bisa mencetak kartu peserta. Selanjutnya akan dibahas oleh Putri Eva. Activity diagram admin. Nah, di sini ada 3 diagram admin. Yang pertama yaitu ada activity diagram login halaman admin. Nah, di sini admin melakukan login, kemudian menginput username dan password. Nah, setelah itu sistem akan memvalidasi login tersebut. Jika inputan username atau password salah, maka sistem akan kembali ke halaman awal login. Tetapi jika inputan username dan password itu benar, maka sistem akan masuk ke halaman admin. Nah, di halaman admin ini terdiri dari data pendaftar, data jenjang, dan data paket bimbel. Nah, semua data akan tampil dan kemudian admin dapat melakukan logout. Yang kedua, di sini ada activity diagram data pendaftar halaman admin. Admin di sini dapat mengakses menu data pendaftar, kemudian sistem akan menampilkan menu data pendaftar yang terdiri dari konfirmasi data pendaftar, melihat bukti transaksi pembayaran, dan mengekspor data pendaftar. Nah, ketiga ini dapat dikelola oleh admin dengan mengelola data pendaftar. Kemudian, sistem akan menghasilkan kelola data pendaftar yang tampil. Yang ketiga yaitu ada diagram activity diagram data jenjang halaman admin. Di sini admin mengakses menu data jenjang, kemudian sistem akan menampilkan menu data jenjang yang dapat menambah data jenjang, menambah kelas, melihat daftar kelas, mengedit daftar kelas, dan menghapus daftar kelas. Nah, di sini admin dapat mengelola data jenjang, kemudian sistem akan menghasilkan kelola data jenjang yang tampil. Kemudian di sini ada desain database IRB dan LRS. Yang pertama kita bahas IRB dulu, atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini ada 6 entitas. Yang pertama ada data registrasi, user, paket, jenjang, kelas, dan transaksi.
Nah, yang pertama, data registrasi ini memiliki tiga atribut. Yang pertama ada ID registrasi, ID user, dan asal sekolah. Nah, data registrasi ini memiliki satu user atau dimiliki satu user. Nah, user ini memiliki 8 atribut. Yang pertama ada ID user, nama, email, alamat, password, image, role, dan state. Nah, user memiliki satu paket. User di sini memilih satu paket. Nah, paket ini terdiri dari 6 atribut. Yang pertama ada ID paket, jenis paket, deskripsi, harga, pertemuan belajar, dan ID kelas. Nah, paket ini memilih satu jenjang. Jenjang memiliki 2 atribut. Yang pertama ada ID jenjang dan jenjang. Kemudian jenjang memilih satu kelas. Nah, di kelas ini terdiri dari 3 atribut. Yang pertama ada ID kelas, dan ID jenjang. Nah, kemudian dilakukanlah transaksi. Di transaksi ini terdapat 5 atribut. Yang pertama ada ID transaksi, ID registrasi, ID user, bukti, dan status. Kemudian di sini ada login, record struktur atau LRS. Nah, di sini sama seperti IRD tadi ada 6 entitas. Yang pertama di sini ada user, ada transaksi, data registrasi, jenjang, paket, dan kelas. Nah, user ini ID user menjadi primary key yang terhubung dengan ID registrasi pada data registrasi. Dan kemudian di sini ID registrasi sebagai virgin key terhubung dengan asal sekolah pada entitas data registrasi. Nah, selanjutnya di sini ada ID jenjang sebagai primary key pada entitas jenjang yang terhubung dengan ID jenjang di kelas yang sebagai program key. Di sini ada pertemuan belajar pada paket, pada entitas paket yang terhubung dengan ID kelas sebagai primary key pada entitas kelas. Selanjutnya di sini ada user interface admin. Yang pertama di sini ada tampilan login halaman admin. Nah, di sini ada email, dan password. Nah, sama seperti tadi bahwa ketika admin masuk, maka harus masukkan email dan password. Selanjutnya, ini adalah dashboard halaman admin. Di sini ada home, pendaftaran, list data jenjang, dan list paket bimbel. Kemudian ini user interface data pendaftaran halaman admin. Nah, di sini dapat mengekspor data, kemudian dapat melihat dan mengonfirmasi status tersebut. Nah, di sini ketika pembayaran bukti pembayaran tersebut benar, maka kita harus mengonfirmasi data pembayaran tersebut. Kemudian di sini ada user interface edit daftar kelas halaman admin. Di sini ada edit kelas. Ini adalah tampilannya. Ini kelasnya 12 IPA bla bla bla. Dan kemudian ini pilih jenjang, kemudian klik update. Kemudian ini ada user interface data paket bimbel halaman admin. Nah, ini dapat menambah paket, edit, dan hapus. Nah, selanjutnya user interface halaman siswa.
Yang pertama di sini ada user interface daftar akun halaman siswa. Ketika siswa akan mendaftar, maka siswa harus mengisi nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Lalu klik daftar. Kemudian ini adalah tampilan awal halaman siswa. Selanjutnya yaitu user interface user account halaman siswa. User account seperti ini kurang lebih tampilannya. Kemudian di sini ada user interface form registrasi bimbel halaman siswa. Ada isian nama, alamat, jenjang, kelas, dan paket. Kemudian klik next. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Selanjutnya di sini ada user interface pembayaran bimbel halaman siswa. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada user interface status registrasi halaman siswa. Kemudian selanjutnya yaitu ada user interface cetak kartu pendaftar halaman siswa. Nah, di sini ada terdapat nama, jenjang, kelas, paket, dan status. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian kita dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pendaftaran pada bimbingan belajar TENA yang berbasis web ini sangat efektif dan efisien terhadap kemudahan dalam proses pendaftaran siswa bimbingan. Dalam proses pendaftaran siswa bimbingan belajar baru pada TENA Bimbel, siswa tidak perlu mengunjungi kantor admin hanya untuk waktu mendaftar bimbingan belajar. Sistem informasi ini juga mempermudah siswa atau orang tua siswa untuk memilih paket belajar yang ingin diambilnya. Dengan adanya informasi tersebut pada web sistem informasi pendaftaran pada TENA Bimbel ini, namun masih terdapat beberapa kendala seperti pendaftaran yang dilakukan siswa tidak tuntas atau tidak lengkap sehingga pendaftaran bimbingan belajar ini terkendala. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.